الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin sedang Tuhan pada takut Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama sekali kita bersyukur nikmat iman. Nikmat kita masih digolongkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Golongan manusia yang Allah beri hati, dan di dalam hati setiap kita masih tertanam iman kepadanya. Itulah iman yang paling utama yang wajib dan selalu kita syukuri. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Dengan adanya iman dan kekuatan iman tersebut, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dan beribadah itu adalah tujuan Allah menciptakan kita. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan tujuannya adalah untuk beribadah kepada-Nya. Dan dengan kekuatan iman itulah Allah beri kita kemampuan untuk menjalani kehidupan, menghadapi kehidupan, dan mengakhiri kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Islam, agama yang telah Allah pilihkan untuk kita, yang menjadi pedoman, petunjuk dalam kita mengarungi kehidupan ini. Tanpa Islam, maka kita akan terombang-ambing, kebingungan dalam menghadapi kehidupan. Itulah sebabnya mengapa Allah katakan Islam sebagai petunjuk. Al-Quran kita Allah sebagai petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Bersyukur atas nikmat sehat walafiat yang masih Allah berikan sampai saat ini. Mudah-mudahan nikmat sehat kita manfaatkan untuk dalam ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sepanjang hari Jumat ini disunahkan untuk kita berbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Masyaallah muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini kami berwasiat
kepada diri Khatib sendiri dan kepada kita kaum muslimin jemaah Jumat untuk mari kita terus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itulah sebaik-baik bekal kita, baik bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia dan lebih lagi itulah bekal sebaik-baik bekal untuk kehidupan di hari akhirat kelak. Allah berpesan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Teruslah berbekal, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bekal keimanan, bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal surah yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini memang Allah turunkan untuk kaum muslimin atau orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di masa awal dakwah Rasulullah di kota Makkah. Jumlah mereka sedikit dan kehidupan mereka penuh dengan segala bentuk ancaman, masalah, intimidasi, siksaan, dan bahkan ada yang berakhir dengan pembantaian. Itu yang mereka hadapi. Orang-orang yang berislam di awal-awal dakwah Rasulullah di kota Makkah. Allah berfirman mengisahkan tentang mereka dan memantapkan iman yang ada pada diri mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'kulu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samii'ul 'aliim. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berapa banyak binatang, hewan melata yang ada di muka bumi, yang hewan tersebut, binatang tersebut tidak sanggup untuk mendapatkan atau mengurus rezekinya sendiri. Maka dialah Allah yang akan mengurus, memberi mereka rezeki, termasuk manusia sekalian. Dan dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan kepada kita siapapun kita dalam kehidupan ini, terlebih ketika kita memilih untuk berislam, memilih untuk beriman, maka konsekuensinya adalah kita akan siap untuk menghadapi masalah dalam kehidupan, masalah dalam agama, masalah dalam beriman. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW, mereka memilih untuk berislam dengan Rasulullah di kota Makkah, memilih untuk beriman, percaya kepada agama yang dibawa oleh Muhammad SAW, meninggalkan agama yang selama ini mereka terjaga, jahiliyah, menyembah palu, menyembah berhala yang tidak memberikan manfaat atau berguna. Ketika mereka memilih untuk bersama Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan masalah dalam kehidupannya, masalah dalam keyakinan, dalam pilihan agamanya. Maka para pengusaha kafir Quraisy tidak senang, tidak suka. Maka satu persatu di antara mereka disiksa, diintimidasi, dikucilkan. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal dunia, mati syahid, sebagaimana dialami oleh Bilal bin Rabah, ataupun keluarga Ammar bin Yasir ketika awal-awal mereka masuk Islam di kota Makkah bersama Rasulullah SAW. Itulah resiko, itulah konsekuensi memilih satu agama, keyakinan, keimanan. Maka dari awal surah Al-Ankabut Allah katakan, mahasiban nasu ayyutrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu dibiarkan saja mengatakan kita saya beriman, kami beriman, kemudian mereka tidak akan dicoba, tidak mendapatkan fitnah? Tidak. Konsekuensi seorang beriman adalah mereka akan menghadapi berbagai ujian, masalah, siksaan, dan lain sebagainya.
Hanya saja yang perlu, yang wajib kita ketahui adalah ketika kita ini beriman kepada Allah bersama Rasulullah SAW dan pada masa yang sama kita menghadapi masalah baik masalah pribadi, personal, keluarga, masyarakat, atau lain sebagainya, maka pada hakikatnya Allah dengan kekuatan iman tersebut Allah beri kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi masalah. Dari masalah yang kecil, sedang atau sebesar apapun. Karena prinsip dalam agama kita adalah Allah tidak akan membebani, memberikan ujian masalah kepada seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya. Maka kaum muslimin jemaah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin sudah memiliki iman dalam hati dan berusaha untuk meningkatkan dan menguatkannya, maka pada masa yang sama pasti kita akan menghadapi masalah, menghadapi ujian, cobaan, problematika kehidupan. Maka dalam masa yang sama Allah beri kita kekuatan untuk menghadapi masalah, menyelesaikan masalah. Karena dalam pribadi keimanan seorang mukmin adalah ketika dia diberi ujian atau masalah, Allah tidak akan melupakan. Allah akan bersama dengannya. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kesabaran tidak datang begitu saja. Kesabaran akan terhasil dari keimanan yang kuat, ibadah yang terus-terus kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keikhlasan. Maka Allah berikan senjata orang-orang yang beriman itu kesabaran dalam menghadapi ujian dan masalah. Masyaallah muslimin, jemaah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sahabat Rasulullah yang ketika mereka memilih berislam, maka kondisi Makkah pada waktu tidak kondusif, mereka akan tersiksa, akan teraniaya, akan diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Makkah, kampung tanah air mereka yang mereka cintai. Maka mereka berhijrah ada ke kota Habasyah di Ethiopia, ada yang berhijrah ke kota Madinah, kota Yathrib sebelumnya, untuk menyelamatkan iman mereka. Berhijrah sementara dengan agama keyakinan yang mereka yakini. Mereka takut bagaimana untuk berhijrah ke Ethiopia, Afrika, ataupun ke kota Madinah, sementara mereka tidak bawa apa-apa, tidak ada keluarga. Maka turunlah ayat ini, ayat untuk memberikan ketenangan, kedamaian bagi orang-orang yang beriman. Ketika sudah memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan menghadapi masalah, maka Allah tidak akan menyanyiakan iman kita. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, kata Allah dalam ayat yang lain. Sesungguhnya mesti kita ingat, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan yang sudah kita tanam dalam hati setiap kita. Pasti kita akan menghadapi masalah, ujian, sekecil dan sebesar apapun. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita masih ada Allah Subhanahu wa taala yang bersama dengan kita untuk kita bisa menghadapi berbagai masalah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ dalam ayat yang lain, "Latukaffiranna 'anhu sayyi'at." Allah akan ampuni segala dosa. Allah akan memberikan kemudahan segala kesusahan. Allah memberikan solusi ke setiap masalah yang kita hadapi. Itulah sebenarnya kekuatan kita dalam menjalani menghadapi kehidupan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kita. Ibadah kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak berbuah pada waktu kita berdoa, pada kita beribadah, tetapi akan ada
buahnya dan hasilnya pada waktu-waktu tertentu ketika kita menghadapi masalah yang sangat susah, sangat sulit di masa-masa yang akan datang. Masyaallah muslimin yang ma'amukan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat bagaimana kehidupan hewan, binatang selata, baik yang nampak oleh mata kita yang tak nampak. Ada mereka yang sanggup untuk mencari rezekinya, mendapatkan makanannya. Tapi di sana banyak sekali hewan, makhluk yang tak nampak oleh mata kita yang mereka sendiri kata Allah tak sanggup untuk mengurus rezekinya. Maka siapa yang mengurusnya kata Allah? Allahu yarzuquha, maka Allah yang akan mengurusnya. Kalau hewan saja yang tak memiliki akal, pikiran, hati, Allah telah urus rezekinya bagaimana dengan kita manusia yang Allah muliakan kita dengan akal dan pikiran. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu yarzuquha wa iyyakum, sebagaimana Allah telah mengurus rezeki hewan-hewan tersebut yang mereka tidak sanggup mengurus rezekinya sendiri, demikian juga dengan kita semuanya. Maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Sementara sekarang banyak orang yang takut dengan rezekinya, penghasilannya, maka kita orang-orang yang beriman selagi dalam keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam beramal saleh untuk kebaikan, maka insyaallah apapun masalah yang kita hadapi, Allah akan tetap bersama dengan kita, termasuk untuk mengurus rezeki kita, rezeki anak dan cucu kita. Sebagaimana Allah telah mengurus rezeki makhluk, hewan, melata yang mereka tidak sanggup untuk mengurusnya. Ini menjadi ketenangan, kedamaian rezeki yang kita dalam menjalani kehidupan untuk tetap terus istiqamah menjaga iman yang sudah ada dalam hati, berusaha mengokohkan dan menguatkannya, dan istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu berdoa penuh dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ayat yang ada pada surah Al-Ankabut ini, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka mereka lah kata Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk Allah, manusia-manusia yang memilih untuk beriman, dengan imannya mereka menghadapi ujian dan masalah, dan mereka mampu untuk bersabar dalam menghadapinya, dan pada akhirnya mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal maknanya adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah dimulai dengan keimanan yang benar, ibadah yang benar, amal soleh yang benar, kesabaran, dan setelah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah kebenaran yang dimiliki seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berserah diri hanya kepada Allah. Dia tidak hanya mengandalkan kepintaran akal, kejeniusan otaknya saja, tidak. Dalam kehidupan ini ada kekuatan yang besar yang kita memohon setiap hari kepadanya, kita beribadah kepadanya dan hanya bermohon kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan Allah menjaga istiqamah iman kita kepadanya, Allah menjaga istiqamah keislaman kita kepadanya, Allah tambah ilmu kita, dan dengan ilmu itu kita mampu untuk beriman yang benar, ibadah yang benar, kemampuan untuk memilah dan memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, memilih yang hak, meninggalkan yang batil, memilih yang halal, meninggalkan yang haram. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala ashraf ibadik sayyidina
Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarakat muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 30 dari surah Al-Ankabut ini Allah tutup ayatnya firman dengan mengatakan wa huwas samiul alim. Dialah Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa? Artinya tidak ada satu kata doa harapan dan permohonan kita setiap kita hambanya yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. As-Sami, ketika Allah yang maha mendengar, baik doa kita secara terang-terangan ataupun doa kita dalam kesendirian, kesunyian di tengah malam. Bagaimana kita mencurahkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, dengan munajat kita, dengan doa dan rintihan hati kita, Allah pasti akan mendengar. Bahwa Samiul Alim, dan Allah juga Al-Alim yang maha mengetahui, mengetahui yang kondisi kita, dan apa yang kita alami, dan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita dimanapun dan kapanpun. Inilah ayat yang menambah kekuatan iman, kepercayaan diri kita, menambah kekuatan kita untuk tetap dalam keimanan, keislaman dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah akan mengakhiri kehidupan kita dengan keridhaan Allah. Kita hidup dengan keridhaan Allah dan kita harus berusaha agar bisa mati dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah amarakum bis-salati was-salam ala rasulih faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.